Oke, di video ini kita akan belajar tentang massa jenis, viskositas, dan juga tekanan uap. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang prinsip tekanan ya. Dan prinsip tekanan sendiri ini dipengaruhi oleh massa jenis, di mana massa jenis ini biasa kita lambangkan dengan rho. Dan rho ini biasanya kita dapatkan dari perhitungan atau pengukuran dari konsentrasi massa fluida. Konsentrasi massa fluida, kalau misalnya konsentrasi di kimia, mungkin teman-teman sudah sering tahu ya, bahwa konsentrasi rumusnya adalah gram per volume, artinya massa berat molekul per volume gitu kan, atau mol per volume ya. Mol itu kan didapat dari gram per mr, setelah itu dibagi dengan volume. Nah, di fluida sendiri ini juga sama ya prinsipnya, dia menggunakan rumus massa per volume, di mana satuannya sedikit berbeda. Kalau misalnya di konsentrasi senyawa kimia ya, dia pakai konsentrasi miligram per liter. Namun di dalam fluida kita biasanya menggunakan satuan kilogram per meter kubik. Karena kita tahu bahwa fluida ini memang lebih berat daripada molekul-molekul di senyawa kimia ya. Miligram sama kilogram tentunya berat kilogram. Nah, selain massa jenis atau densitas atau rho, parameter lain yang mempengaruhi tekanan itu adalah berat jenis ya. Di mana berat jenis ini kita bisa cari dari rumus massa jenis dikali gravitasi. Jadi sebenarnya berat jenis ini rumusnya massa per volume ya. Dari sini kita bisa ganti di sininya. Rho sama dengan massa per volume dikali dengan G. Jadi ada pengaruh dari gravitasi ini. Nah, ini ya massa jenis itu. Massa jenis ini akan mempengaruhi tekanan saat kita menghitung tekanan nanti. Nah, untuk fluida cair atau biasa kita fluida cairnya itu kan air ya yang mau kita olah gitu. Nah, itu biasanya massa jenisnya ini diketahui 1000 kg per meter kubik gampangnya. Nah, tapi sebenarnya nilainya itu bukan 1000, melainkan 998 gitu. Tapi supaya gampang menghitungnya kita biasa gunakan 1000. Itu kalau massa jenis air ya. Massa jenis air ini relatif sama gitu. Tidak berbeda. Itu kalau air. Tapi kalau misalnya fluida cair yang jenisnya senyawa gitu, senyawa misalnya gliserin atau senyawa kimia lain ya, minyak lah katakanlah, yang pasti 1000 ini hanya untuk air. Kalau untuk fluida cair lain, massa jenisnya berbeda-beda. Bukan 1000. 1000 ini kalau saya bilang fluida cairnya adalah air. Dan karena kita teknik lingkungan ya, teknik lingkungan ini kan keahliannya ini mengolah air ya, bukan mengolah suatu bahan kimia, bukan mengolah senyawa kimia, bukan seperti teknik kimia. Nah, untuk itu maka kita fluidanya ya biasanya menggunakan fluida air. Selanjutnya kita masuk ke viskositas yang kita lambangkan dengan mu. Kita pahami dulu bahwa viskositas atau yang biasa kita kenal dengan istilah kekentalan ya, ini adalah sifat dari zat cair untuk melawan tegangan geser pada waktu bergerak atau mengalir. Jadi yang perlu digarisbawahi, viskositas atau kekentalan ini hanya untuk zat cair. Nah, fluida sendiri itu kan terdiri dari zat cair dan juga zat gas gitu ya, gas atau udara. Nah, khusus untuk viskositas ini hanya berlaku untuk zat cair, bukan gas. Dan zat cairnya ini kalau misal fluida cair ya, atau zat cairnya ini adalah
air itu punya kekentalan atau tidak? Tidak terlalu ya, sifatnya tidak terlalu kental air itu. Dia cenderung encer. Nah, yang dimaksud dengan zat cair di sini adalah zat cair yang sifatnya itu kental lah. Mungkin kalian bisa bayangkan kayak minyak ya, minyak goreng. Minyak goreng itu sifat kekentalannya itu relatif tinggi dibanding dengan air ya, tentunya air, karena air ini tidak kental, dia encer, sehingga nilai viskositas atau nilai kekentalan dari air itu rendah. Nah, kembali ke pengertian viskositas atau kekentalan. Ini adalah sifat zat cair untuk melawan tegangan geser pada waktu bergerak atau mengalir. Jadi ketika molekul-molekul di dalam air ini memiliki gaya gravitasi, artinya dia lama-lama akan turun ya, molekul-molekulnya itu. Nah, si fluidanya sendiri ini memiliki sifat perlawanan gitu ya, memiliki sifat melawan untuk jenis-jenis fluida yang kental ya tentunya ya. Kalau yang cair, yang encer, dia tidak memiliki sifat untuk melawan ini. Nah, suatu percobaan gitu ya, ini suatu jenis cair yang memiliki sifat kekentalan yang berbeda-beda. Nah, misalnya ini saya isi dengan minyak, sirup, oli, dan lain sebagainya gitu ya. Kita mau cek gitu berapa nilai kekentalan dari masing-masing zat cair tadi. Kita masukkan bola ya, bola apapun itu yang memiliki diameter sama gitu. Nah, kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang udah berisi dengan zat cair yang memiliki kekentalan tadi. Ketika kita masukkan, nanti terlihat bahwa untuk zat cair yang semakin kental, dia akan memiliki sifat melawan yang lebih tinggi. Jadi si bola ini nggak langsung jatuh ke bawah dengan cepat, ya, dia lebih tertahan di dalam zat cair tersebut gitu ya. Kalau dia kental, dia semakin sifat melawannya itu semakin tinggi. Jadi tidak mudah jatuh si bolanya atau molekul-molekul di dalam fluidanya. Begitu ya. Nah, tapi karena kita ini fokus keahliannya ini banyaknya itu adalah zat cair air, maka untuk viskositas sendiri juga jarang kita gunakan dalam bidang keahlian kita. Ini hanya sedikit, mungkin sedikit pengetahuan atau mungkin sedikit mengingatkan ya, barangkali di SMA sudah pernah dapat tentang viskositas ini, maka ini sedikit mengingatkan aja. Nah, untuk viskositas sendiri ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh suhu. Jadi ketika suhunya naik untuk fluida cair ini digambarkan contohnya adalah gliserin, canola oil, atau water ini air tadi ya. Air ini kan cenderung tadi saya bilang viskositasnya rendah, dia tidak memiliki kekentalan dibanding zat cair yang lain, misalnya gliserin atau minyak ini, canola. Air ini paling rendah viskositasnya. Nah, untuk fluida cair, jika suhunya ini semakin tinggi, maka fluida cair ini mengalami kekentalan yang lebih rendah dibanding jika suhunya dingin atau suhunya rendah. Berbeda dengan udara ya. Udara ini cenderung tidak memiliki viskositas ya, tadi seperti yang saya bilang di awal bahwa udara dia tidak memiliki sifat kekentalan atau sangat rendah viskositas atau kekentalannya. Nah, tapi justru ketika si temperatur ini meningkat, kebalikan dari si fluida cair, fluida gas atau udara ini justru semakin meningkat, tapi peningkatannya juga kecil karena awalnya memang sudah kecil untuk nilai viskositasnya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke tekanan uap. Teman-teman kemarin sudah belajar tekanan, ya. Tekanan ini mempunyai lambang P, sedangkan untuk tekanan uap biasanya kita lambangkan dengan PV. Atau biasa kita sebut dengan vapor pressure, tekanan uap. Nah, tekanan uap sendiri ini terjadi ketika tekanan dari penguapan molekul pada kondisi setimbang. Jadi, berapa nilai PV? Nilai PV ini terjadi ketika penguapan ini mencapai kondisi setimbang. Bagaimana kondisi setimbang itu? Kondisi setimbang itu terjadi ketika penguapan ini sudah jenuh gitu ya. Artinya ketika molekul-molekul itu naik ke atas, ya, molekul-molekul gasnya itu naik ke atas, penguapan kan dari molekul-molekul gas ya. Ketika naik, ini di atas ya, ini adalah suatu fluida di dalam suatu wadah tertutup ya. Yang terjadi ketika sudah di paling atas, fluida atau gasnya ini ya, gas yang sudah menguap tadi, dia akan jatuh kembali ke bawah. Itu adalah namanya titik setimbang dari penguapan. Biasa kalau teman-teman masak pakai panci tertutup ya. Panci tertutup itu ketika air itu menguap ke atas, dia gas-gas itu akan menempel di atas. Nah, ketika gas-gas itu jatuh ke bawah kembali ya, itu dinamakan kondisi setimbang. Jadi udah jenuh, di atas tuh udah jenuh, maka kalau udah jenuh dia akan jatuh gitu. Udah artinya yang menguap ini akan sama dengan yang jatuh, itu equilibrium, kondisi setimbang. Nah, PV ini memiliki fungsi yang kuat atau hubungan yang kuat dengan nilai suhu ya. Ketika suhunya naik, tentunya yang terjadi kan apa? Kalau air dipanaskan. Air dipanaskan tentunya tekanan uapnya menjadi meningkat ya. Jadi ketika suhu meningkat atau panasnya ini meningkat, maka yang terjadi tekanan uap juga akan meningkat. Nah, ketika kita memanaskan suatu air pada suhu 20 derajat Celcius, tekanan uapnya mencapai 2,3 kali 10 pangkat 3 Pascal. Ketika sudah panas airnya dan suhunya menjadi 100 derajat Celcius, PV-nya meningkat menjadi 1,0013 kali 10 pangkat 5 gitu. Bedanya berarti kira-kira ratusan gitu kan. Nah, ini ketika kita memanaskan suatu air, kapan air itu mendidih? Ya, air mendidih itu tandanya PV ini sudah lebih dari nilai tekanan si air itu sendiri. Gitu ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Dengan video ini berakhir, maka berakhir juga untuk bahan kajian pertama kita. Untuk pertemuan minggu depan, kita sudah masuk ke bahan kajian kedua, yaitu tentang fluida statis. Terima kasih ya semua. Selamat sore, selamat beraktivitas, selamat belajar, dan jangan lupa dikerjakan post-testnya.